Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitria dan rekan saya yakni Laila Tunisia. Kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari makalah kami yang berjudul Peran Kepribadian dan Etika Berkehidupan dalam Kesuksesan Hidup. Dalam pertemuan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kepribadian, etika, akhlak, serta struktur kepribadian manusia menurut teori para tokoh. Baik, langsung saja kita lanjut ke pengertian kepribadian. Sebenarnya kepribadian itu sendiri banyak definisinya, akan tetapi bisa digaris besar atau bisa digaris bawahi bahwa kepribadian itu adalah sesuatu yang menggambarkan karakteristik seseorang atau segala sesuatu yang konsisten dilakukan oleh seseorang itu. Misalnya seperti pernyataan bahwa dia memiliki kepribadian yang pemalu, pemarah, atau identitas psikis yang lainnya. Menurut pakar psikologi, memposisikan bahwa kepribadian adalah lebih ke keperbedaan individu, yakni karakteristik yang membedakan dengan individu lainnya. Meskipun tidak ada definisi tunggal tentang kepribadian, dapat didefinisikan dengan pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan individu tersebut dengan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dan pengertian etika. Etika berasal dari kata etik yang berarti yang bisa diartikan dengan keadaan, tingkah laku yang kemudian berkembang menjadi studi ilmu yang membahas tentang perbuatan atau tingkah laku seseorang. Dan lanjut ke pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab jamak yaitu hulukun yang artinya budi pekerti atau tingkah laku. Sedangkan menurut istilah itu ialah yang menjelaskan baik atau buruknya atau mengatur pergaulan manusia. Sebenarnya etika dan akhlak ini hampir sama. Hanya penyebutannya saja yang beda. Dan awal kata yang berasal seperti etika yang berasal dari kata etik dan akhlak yang berasal dari bahasa Arab yakni jamak yakni hulukun. Pada dasarnya itu sama pengertiannya membicarakan tentang tingkah laku. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya yakni struktur kepribadian manusia menurut teori para tokoh. Dan di sini saya akan menjelaskan menurut teori Carl Gustav Jung, yang mana Jung ini membagi struktur kepribadian manusia itu menjadi 3. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah ketidaksadaran pribadi, dan yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran ini adalah suatu proses yang melibatkan ego. Apa ego itu? Ego adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar oleh manusia, yakni baik itu gagasan, tingkah laku, dan segala suatu kontrol yang dilakukan oleh manusia itu secara sadar. Berbeda dengan teori selanjutnya yakni ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ini membahas tentang ketidaksadaran manusia atau sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara tidak sadar. Baik, ketidaksadaran pribadi adalah ketidaksadaran yang ada pada individu yang sebenarnya ketidaksadaran itu berawal dari sesuatu yang disadari namun dilupakan atau diabaikan begitu. Sebenarnya dia tak sadar pernah melakukan itu, akan tetapi karena merasa tidak penting atau tidak butuh atau tidak baik akhirnya dilupakan begitu. Seperti halnya kalau dianalogikan itu seseorang yang sabar yang kemudian marah, yang awalnya dia itu sering berkata lembut dan
ketika marah ketika dia tidak terkontrol, kesadarannya itu menjadi seseorang yang sangat ketika marah itu tidak terkontrol, akhirnya dia melontarkan kata-kata yang kasar. Padahal pada dasarnya dia adalah orang yang sabar. Ternyata ketika dia tidak terkontrol itu, pikirannya itu terambil alih, jiwanya terambil alih oleh ketidaksadaran pribadi, yang mana hal tersebut sebenarnya itu dia sadari namun dia buang. Sesuatu yang dia sadari namun dia buang, seperti ketika dia ada di peristiwa seseorang yang marah, atau bisa dari film yang dia lihat itu tentang orang yang marah yang melontarkan kata-kata kasar. Dan sebenarnya itu kan disadari, akan tetapi karena dia merasa hal tersebut tidak baik, akhirnya dia lupakan. Dan ketika dia marah, secara tidak langsung ketidaksadaran pribadi yang berupa ingatan tersebut keluar begitu. Dan dalam ketidaksadaran pribadi ini terdapat istilah kompleks. Dan dalam ketidaksadaran pribadi ini terdapat istilah kompleks. Ada istilah kompleks, yang mana istilah kompleks ini mengandung sekelompok gagasan, persepsi, pikiran yang terstruktur yang tidak kita sadari. Contohnya seperti tentang pandangan tentang ibu. Itu kan banyak, ibu itu baik, ibu itu sabar dan segala sesuatu. Itu sudah terstruktur dalam kita yang tanpa kita sadari begitu. Dan pandangan tersebut menjadi kompleks atau tersusun. Dan dilanjut dengan yang terakhir adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini adalah menurut Jung, ketika seseorang bayi atau seorang anak dilahirkan ke dunia, dia itu tidak kosong. Maksudnya dia itu ada ingatan-ingatan dari nenek moyangnya yang sudah ada pada individu tersebut. Jadi ketidaksadaran kolektif ini membahas tentang ingatan yang diturunkan oleh nenek moyang. Baik itu seperti warisan genetik, fobia, dan lain-lain. Misalnya seperti begini, yang diturunkan itu misalnya dari atas, nenek moyang kita pemarah, otomatis anaknya itu menjadi pemarah, seperti itu. Seperti orang Jawa yang dari atas itu leluhurnya lemah lembut, tidak enakan orangnya, akhirnya sekarang itu anaknya tidak lemah lembut dan tidak enakan, seperti itu. Itu adalah warisan genetik dari nenek moyang. Dan dalam ketidaksadaran kolektif ini terdapat istilah arketipe atau arketip, yang mana ada di situ. Dalam arketip ini adalah mengandung tipe-tipe ideal, seperti tipe-tipe ideal seperti suami yang ideal itu seperti apa, guru ideal itu seperti apa, kan itu sudah tergambar dalam pikiran kita. Contohnya suami yang ideal itu harus kaya, tampan, pinter, dan lain-lainnya. Itu muncul dari ketidaksadaran kolektif atau seperti halu begitu. Akan tetapi hal tersebut justru menjadi rujukan secara tidak sadar, itu menjadi rujukan. Jadi ketika kita memilih pasangan itu tidak akan lepas dari tipe-tipe ideal yang sudah kita impikan, seperti itu. Sehingga di dalam ketidaksadaran kolektif ini memunculkan beberapa istilah seperti persona, terus anima dan amino, shadow dan self. Yang mana yang pertama adalah persona. Persona ini membahas seperti peran manusia itu. Persona ini menurut Jung itu seperti topeng. Topeng dimana seharusnya kita itu berbuat. Contohnya seperti seorang guru. Guru itu harus berperan orang yang pintar, yang berakhlak baik begitu. Ketika di rumah menjadi ayah yang baik untuk anak gitu. Intinya peran itu menurut Jung seperti topeng yang
Topeng ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan anak, kita menjadi ibu. Ketika kita berhadapan dengan anak didik, kita menjadi guru. Ketika kita berhadapan dengan teman atau sahabat, kita juga menjadi sahabat, begitu. Dan yang kedua adalah shadow. Shadow adalah sisi gelap. Menurut Jung adalah sisi terdalam atau tergelap bagi manusia, karena di shadow ini mencerminkan tentang kejahatan, kemarahan, dan jiwa kebinatangan manusia yang tidak disadari, seperti ingin merusak, ingin menghancurkan, seperti itu adalah shadow. Dan yang ketiga adalah Amina dan Aminus. Amina dan Aminus ini adalah sisi maskulin dan feminim yang tidak disadari oleh lawan jenis kita, seperti laki itu memiliki sisi feminim dan perempuan itu memiliki sisi maskulin, yang mana hal tersebut digunakan agar kita itu saling mengerti satu sama lain antar lawan jenis. Dan lanjutnya adalah self. Self ini adalah jiwa yang terkontrol, ideal. Proses menuju self ini itu ada individuasi, proses menuju individu yang lengkap, yang mengembangkan kepribadian, realisasi diri, terus seperti mimpi, yakni saya itu memahami diri kita sendiri, baru kita itu bisa mewujudkan hal tersebut, seperti cita-cita lah, seperti itu adalah mencerminkan perjuangan manusia ke arah kesatuan, mencerminkan manusia itu ke arah yang lebih baik, begitu. Itulah teori menurut Jung. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yakni struktur kepribadian manusia menurut teori para tokoh. Dan di sini saya akan menjelaskan menurut teori Carl Gustav Jung, yang mana Jung ini membagi struktur kepribadian manusia itu menjadi 3. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah ketidaksadaran pribadi, dan yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran ini adalah suatu proses yang melibatkan ego. Apa ego itu? Ego adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar oleh manusia, yakni baik itu gagasan, tingkah laku, dan segala suatu kontrol yang dilakukan oleh manusia itu secara sadar. Berbeda dengan teori selanjutnya, yakni ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ini membahas tentang ketidaksadaran manusia atau sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara tidak sadar. Baik, ketidaksadaran pribadi adalah ketidaksadaran yang ada pada individu, yang sebenarnya ketidaksadaran itu berawal dari sesuatu yang disadari namun dilupakan atau diabaikan, begitu. Sebenarnya dia tak sadar pernah melakukan itu, akan tetapi karena merasa tidak penting atau tidak butuh atau tidak baik, akhirnya dilupakan, begitu. Seperti halnya kalau dianalogikan itu seseorang yang sabar yang kemudian marah, yang awalnya dia itu sering berkata lembut, dan ketika marah ketika dia tidak terkontrol kesadarannya itu menjadi seseorang yang sangat ketika marah itu tidak terkontrol, akhirnya dia melontarkan kata-kata yang kasar, padahal pada dasarnya dia adalah orang yang sabar. Ternyata ketika dia tidak terkontrol itu, pikirannya itu jiwanya terambil alih oleh ketidaksadaran pribadi, yang mana hal tersebut sebenarnya itu dia sadari namun dia buang. Sesuatu yang dia sadari namun dia buang, seperti ketika dia ada di peristiwa seseorang yang marah,
atau bisa dari film yang dia lihat itu tentang orang yang marah yang melontarkan kata-kata kasar. Dan sebenarnya itu kan disadari, akan tetapi dia karena dia merasa hal tersebut tidak baik, akhirnya dia lupakan. Dan ketika dia marah, secara tidak langsung ketidaksadaran pribadi yang berupa ingatan tersebut keluar begitu. Dan dalam ketidaksadaran pribadi ini terdapat istilah kompleks. Dan dalam ketidaksadaran pribadi ini terdapat istilah kompleks. Ada istilah kompleks yang mana istilah kompleks ini mengandung sekelompok gagasan, persepsi, pikiran yang terstruktur dalam yang tidak kita sadari. Contohnya seperti tentang pandangan tentang ibu. Itu kan banyak. Ibu itu baik, ibu itu sabar dan segala sesuatu. Itu sudah terstruktur dalam kita yang tanpa kita sadari begitu. Dan pandangan tersebut menjadi kompleks atau tersusun. Dan dilanjut dengan yang terakhir adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini adalah menurut Jung, ketika seseorang bayi atau seorang anak dilahirkan ke dunia, dia itu tidak kosong. Maksudnya dia itu ada ingatan-ingatan dari nenek moyangnya yang sudah ada pada individu tersebut. Jadi ketidaksadaran kolektif ini membahas tentang ingatan yang diturunkan oleh nenek moyang. Baik itu seperti warisan genetik, fobia, dan lain-lain. Misalnya seperti begini, yang diturunkan itu misalnya dari atas, nenek moyang kita pemarah, otomatis anaknya itu menjadi pemarah, seperti itu. Seperti orang Jawa yang dari atas itu leluhurnya lemah lembut, tidak enakan orangnya, akhirnya sekarang itu anaknya tidak lemah lembut dan tidak enakan, seperti itu. Itu adalah warisan genetik dari nenek moyang. Dan dalam ketidaksadaran kolektif ini terdapat istilah arketipe atau arketip, yang mana ada di situ dalam arketip ini adalah mengandung tipe-tipe ideal, seperti tipe-tipe ideal seperti suami yang ideal itu seperti apa, guru ideal itu seperti apa, kan itu sudah tergambar dalam pikiran kita. Contohnya suami yang ideal itu harus kaya, tampan, pinter, dan lain-lainnya. Itu muncul dari ketidaksadaran kolektif atau seperti halu begitu. Akan tetapi hal tersebut justru menjadi rujukan secara tidak sadar, itu menjadi rujukan. Jadi ketika kita memilih pasangan itu tidak akan lepas dari tipe-tipe ideal yang sudah kita impikan, seperti itu. Sehingga di dalam ketidaksadaran kolektif ini memunculkan beberapa istilah seperti persona, terus anima dan amino, shadow dan self. Yang mana yang pertama adalah persona. Persona ini membahas seperti peran manusia itu. Persona ini menurut Jung itu seperti topeng. Topeng dimana seharusnya kita itu berbuat. Contohnya seperti seorang guru. Guru itu harus berperan orang yang pintar, yang berakhlak baik begitu. Ketika di rumah menjadi ayah yang baik untuk anak begitu. Intinya peran itu menurut Jung seperti topeng yang topeng ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan anak, kita menjadi ibu. Ketika kita berhadapan dengan anak didik, kita menjadi guru. Ketika kita berhadapan dengan teman atau sahabat, kita juga menjadi sahabat begitu. Dan yang kedua adalah shadow. Shadow adalah sisi gelap. Menurut Jung adalah sisi terdalam atau tergelap bagi manusia, karena di shadow ini mencerminkan tentang kejahatan, kemarahan, dan
jiwa kebinatangan manusia yang tidak disadari, seperti ingin merusak, ingin menghancurkan, seperti itu adalah shadow. Dan yang ketiga adalah Amina dan Aminus. Amina dan Aminus ini adalah sisi maskulin dan feminim yang tidak disadari oleh lawan jenis kita, seperti laki itu memiliki sisi feminim dan perempuan itu memiliki sisi maskulin, yang mana hal tersebut digunakan agar kita itu saling mengerti satu sama lain antar lawan jenis. Dan selanjutnya adalah self. Self ini adalah jiwa yang terkontrol, ideal. Proses menuju self ini itu ada individuasi, proses menuju individu yang lengkap, yang mengembangkan kepribadian, realisasi diri, terus seperti mimpi, yakni saya itu memahami diri kita sendiri, baru kita itu bisa mewujudkan hal tersebut, seperti cita-cita lah, seperti itu adalah mencerminkan perjuangan manusia ke arah kesatuan, mencerminkan manusia itu ke arah yang lebih baik, begitu. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari PAI 4B. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yakni tentang teori Carl Gustav Jung dan teori Sigmund Freud. Pada teori Sigmund ini, struktur kepribadian menurut Sigmund ini adalah kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Maksud dari ketiga-tiganya adalah pertama, sadar. Yakni sadar. Sadar adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Sigmund ini, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, yakni pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk dalam teori kesadaran ini. Yang kedua adalah prasadar. Disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pada ke daerah prasadar. Yang ketiga yakni tak sadar. Tak sadar ini merupakan bagian yang paling penting dalam struktur kepribadian ini. Dan menurut Sigmund ini, tak sadar ini adalah merupakan terpenting dari jiwa manusia. Itulah penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.